Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang ditetapkan Allah untuk kita menjadi ketetapan yang terbaik, dan kita senantiasa diberikan iman agar hari dan semua akhir daripada urusan kita menghasilkan kebaikan pula, karena Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min kullu khair. Sangat luar biasa menakjubkan hasil akhir urusan orang-orang beriman, karena dengan keimanannya semua akan menghasilkan kebaikan. Salam dan salat mudah-mudahan Allah dipacurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian, sampai kita pada puasa yang diharamkan. Ada beberapa puasa yang dalam Islam dinyatakan tidak boleh. Ada yang diperintah, ada yang disunahkan, tapi ada pula yang diharamkan. Jadi maksa tidak boleh. Perkara itu nanti berbeda, maka harus disikapi. Jangan sampai kemudian di hari itu kita yakin puasa itu dilarang, tetapi kita masih berpuasa, atau kita yakinnya besok tapi hari ini tidak puasa. Begitu. Yang pertama, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Ubaid, bahwasanya syahidtu al-aida ma'a Umar bin Khattab faqala, saat itu aku pernah sholat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, hadzani yaumani naha Rasulullah SAW an siyamihima. Jelas, hari ini atau 2 hari ini adalah 2 hari yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa di keduanya. Hadzani yaumani, 2 hari ini adalah naha Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ansiyamihima, untuk melaksanakan puasa padanya. 2 hari itu apa yang dilarang? Yaumu fitrikum, hari Idul Fitri, hari berbuka puasa. Makanya fitri itu berbuka, bukan fitroh. Idul Fitri hari raya berbuka, hari raya makan-makan. Semua boleh makan, yang puasa boleh makan, yang tidak puasa kemarin juga boleh makan. Tapi kalau kemudian fitroh, tunggu dulu memenuhi syarat apa enggak. Kalau memenuhi syarat, soma Ramadhana imanan wa ihtisaban, baru kharaja min dzunubi kal yaumi waladatu ummu. Dia akan seperti baru dilahirkan dari rahim seorang ibu, berarti bersih dari dosa. Kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti ya kembali Idul Fitri itu hari makan-makan, hari berbuka. Makanya 1 Syawal dilarang puasa. Wal yaumul akharu, dan hari yang akhir atau yang lainnya, yakni takuluna fihi nusukakum, di mana kita diperintahkan untuk makan-makan ibadah kurbannya. Berarti Idul Adha. Jadi Nabi SAW melarang
1 Syawal Idul Fitri karena hari itu hari makan-makan, hari berbuka puasa selama sepanjang 1 bulan telah berpuasa. Dan yang kedua, hari Idul Adha adalah hari makan-makan hasil ibadah menyembelih. Makanya jangan sampai Idul Fitri nggak ada makanan dan Idul Adha nggak ada yang dikorban atau tidak disembelih. Nah, Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri an-siyami yaumaini, lebih pendek lagi bahwasanya jelas dari sahabat Abu Sa'id. Kalau tadi sahabat Umar bin Khattab yang menyatakan, kalau ini langsung bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa di 2 hari, yakni Yaumul Fitri atau Yaumil Fitri wa Yaumin Nahr. Kalau tadi hari di mana orang berbuka puasa, yang kedua hari di mana orang memakan binatang sembelihan yang saat dikurban, kan? Kalau ini langsung nyebut Idul Fitri dan Idul Adha, bahasanya begitu. Bahkan ada riwayat yang lain, la yasluhus siyamu, tidak sah, tidak layak, bahasanya gitu. Jadi tidak baik, tidak layak berpuasa di 2 hari ini, yakni Yaumil Adha wa Yaumil Fitri min Ramadan. 1 hari raya Idul Adha dan Yaumul Fitri, hari berbuka min Ramadan, dari puasa. Maka ini yang kemudian ditetapkan. Mohon maaf, kemarin kita bahas tentang puasa Dzulhijjah, maka bukan puasa 10 hari. Karena hari ke-10 termasuk hari yang diharamkan, hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, kita sudah jelaskan bahwa puasanya tanggal 9 saja, event terkait dengan Idul Adha, sedangkan 1 sampai 8 itu memungkinkan puasa yang lain kalau memang ada judulnya, baik yang rutin maupun ada tanggungan. Nah, ini yang kemudian ditetapkan bahwa pada saat 10 Dzulhijjah dan 1 Syawal, maka puasanya dilarang. Makanya kalau habis Idul Fitri itu kan nopo riyoyo kupat niku hari ke-7. Jadi yang dilarang berpuasa itu ya 1 Syawal saja. 2 Syawal sudah boleh puasa. 1 Syawal kemudian tidak boleh puasa, hari raya Idul Fitri. 2 Syawal sampai 6 hari, berarti 6 tambah 1, hari ke-7 tepat kupat baru dikeluarkan. Orang dulu itu begitu. Oh, wayahe riyoyo kupat berarti wis mari poso Syawal. Saniki riyoyo durung Syawal pun kupate metu kabeh. Makanya kadang-kadang ya kari-kari niku Syawale. Padahal orang dulu supaya ndang beres, mari Idul Fitri nang puasa lagi. Diselakne 6 hari, hari ke-7 bahasanya hari raya lagi setelah melaksanakan puasa Syawal begitu. Tapi intinya puasa Syawal itu 1 bulan. Tidak boleh puasa Syawal di bulan Rabiul Awal. Jadi puasa Syawal hanya di bulan Syawal. Makanya ada yang para ulama mengkategorikan antara nyaur dengan Syawal, dulukan yang Syawal. Karena yang Syawal itu timingnya cuma 1 bulan, sedangkan nyaur 11 bulan. Bahasanya begitu. Jadi kalau kemudian nyaur di bulan Muharram bisa. Nyaur di bulan Dzulhijjah bisa. Syawal di bulan Muharram bisa. Enggak bisa. Maka itulah yang kemudian lebih karena timingnya, karena waktunya. Bukan sunnah wajibnya, bukan. Kalau sunnah wajibnya banyak contohnya. Kita sholat subuh, dulu sunnah apa dulu wajib? Kita sholat subuh itu yang didulukan itu sunnah apa wajib? Sholat wajib, sholat subuh itu yang didulukan, wajib dulu apa yang sunnah dulu? Karena sunnahnya qobliyah, makanya didulukan, gitu loh. Gitu loh. Jadi tidak selalu yang wajib dan sunnah, yang sunnah apa yang wajib
didulukan. Cuman secara fikihnya wajib itu kalau ditinggalkan dosa, kalau sunnah ditinggalkan tidak dikerjakan tidak dosa, bukan tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi eman gitu loh. Kehilangan pahala. Eman, tapi bukan tidak apa-apa. Tapi bahasanya tidak dosa. Jelas. Jadi ini yang sepakat semua menetapkan bahasanya hari Idul Fitri dan hari Idul Adha dilarang berpuasa. Gimana kalau hari raya beda? Ya sesuai dengan ketetapan masing-masing. Jangan yakin besok sekarang wis nggak poso. Atau yakin sekarang sholatnya besok. Lah, terus tanggal 1,5 atau 10,5 kira-kira. Atau 9,5. Makanya ini yang kemudian harus ditetapkan, kita komitmen ketika kita mengawali bulan, ya, maka pada saat 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah seperti apa. Makanya kita sampaikan, bisa jadi Indonesia dengan Saudi itu harinya sama, bisa jadi sama, dan bisa jadi harinya berbeda, tergantung posisi keadaan bulan. Karena kalau misalnya di Indonesia tidak kelihatan, bisa jadi di Saudi duluan kelihatan. Tapi kalau kemudian di Saudi, di Indonesia kelihatan, maka pasti di Saudi tambah lebih besar terlihatnya. Bahasanya begitu. Makanya kalau kemudian kok di Indonesia terlihat, maka dengan Indonesia dan Saudi selisihnya 4 jam. Tapi kalau kemudian di Indonesia tidak terlihat, gitu, bahkan bahasa terlihat itu tidak wujud. Nah, kita sampaikan gitu. Tidak terlihat itu tidak wujud. Karena yang wujud itu belum tentu terlihat. Ibu mohon maaf, bapaknya ada di rumah, tapi jenengan nggak lihat. Punya suami enggak? Ya. Tapi gak ketok wonge. Wong ini ning dhuwur apa ning kamar. Ada enggak? Jadi sesuatu yang belum tentu terlihat itu tidak harus tidak wujud. Itu yang kemudian yang diyakini, yang kita tetapkan di majelis tarjih itu di wujudul hilang. Jadi pokok di atas 0 wujud, bahasanya begitu. Ketok enggak ketok, yang penting wujud. Bahasanya begitu. Wujud itu ya plus. Bahasanya begitu, karena itu metode. Kalau metode itu metode, bukan hukum. Metode disalahkan, ya hilangkan semua 12 metode itu. Semua harus dihilangkan. Karena itu metode. Makanya kalau kemudian di Indonesia itu kemudian sudah wujud, pasti di Saudi sudah lebih besar. Tapi kalau kemudian di Indonesia tidak wujud, tidak kelihatan, di Saudi kelihatan, maka selisihnya bukan 4 jam, 20 jam. Dan itu pasti beda hari. Nah, itu pengertiannya. Makanya mungkin kalau sampai petang jam, itu kalau harinya sama, itu kalau dihitung matahari. Sini subuh, 4 jam kemudian sana subuh. Karena matahari terbit lebih timur. Negara yang lebih timur lebih duluan, Indonesia lebih timur daripada Saudi. Makanya besok ini saya lirik, kok min? Kalau enggak min 6, min 7. Nah, enggak tahu yang di Saudi. Kalau di sini min, di Saudi sudah plus, misalnya gitu, ya duluan Saudi. Gitu loh. Makanya nanti resikonya saya jenengan telepon, kapan Arafah? Saiki atau meneh loh, meneh posone kok ben dan lain sebagainya. Maka itu harus dipahami betul, ya kan? Karena ada bumi yang harinya tidak sama dengan bumi Saudi. Saat orang wukuf di Arafah, di balik bumi itu malam. Dan malam tidak akan ada puasa malam hari. Pasti besoknya dilihat tanggalnya berapa. Nah, begitu. Nah, kemudian termasuk puasa yang dilarang adalah tidak boleh berpuasa di hari tasyrik. Kembali lagi, ini adalah puasa bukan puasa sunnah, tapi puasa yang tidak boleh. Kembali lagi, ayyamu tasyrik, kata Nabi SAW, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari makan minum. Makanya setelah 10 Dzulhijjah kan dibagikan itu daging-daging. Habis dapat bagian daging, jangan pergi. Lah kok malah piknik.
Ya, harusnya jangan piknik, dimasak itu dagingnya, ya kan, dibanyai, ya kan, menu istimewa, makan bersama gitu loh. Ojo malah tambah lungo gitu. Mari korban hari tasrek lungo, akhirnya dagingnya aja gitu. Makanya naudzubillah, hati-hati kalau kemudian penyembelihannya sudah overload terlalu banyak, jangan sampai ada yang membuang, karena banyak orang yang butuh. Kadang-kadang sampai kesoren ber akhirnya dibuang. Hati-hati nih, harusnya masukkan freezer baru besok dikasihkan. Jangan sampai malam dibagikan dalam posisi daging sudah busuk, sudah biru, padahal disembelihnya pagi, karena pendistribusian yang tidak tahu apakah karena timnya atau kurang cepat atau tekniknya atau karena kejauhan sehingga sampai buang. Itu tidak boleh, karena ada orang yang butuh terhadap daging itu. Makanya kalau sudah begitu ya antisipasi, jangan sampai kemudian itu yang nyembelih atau yang nguliti ternyata orang satu, sedangkan sapinya bisa sampai 10, 11 orang satu. Ya gak mari-mari, yang lain duduk manis. Ya, mending begitu ya ndak usah di beteti, karena wungkul-wungkul lebokne gitu, lebokne freezer baru dibagikan es-esan. Itu lebih selamat. Atau kalau zaman dulu saya di mana itu daerah timur sana itu langsung diproses daging ngedendeng. Jadi ibu-ibu saya nutu ini kudu dendeng kabeh bareng bagi dendeng. Kalau di lazismu nunggu industri masuk pabrik, ya lama dan besar biayanya memang. Nggak langsung kan, kalau masuk industri kan nggak langsung, ya kan? Tunggu nanti kapan, bahasanya begitu. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, termasuk dari sahabat Ka'ab bin Malik, anak Rasulullah SAW ba'asahu wa Aus ibni Jadatan ayam tasrik. Bahwasanya Nabi SAW mengutus Aus hadasan di hari tasrik. Jadi Jadatan, Aus bin Jadatan ini diutus oleh Nabi SAW. Fanata anau la yadkhulul jannata illa mu'minun. Kemudian beliau menyerukan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang mukmin. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Hari di mana orang itu berada di Mina, ya tahu? Habis dari Arafah ke Mina. Pada saat orang di Mina, berarti disitulah hari tasrik. Itu tidak boleh puasa, baik yang sedang haji maupun yang di luar haji, karena yaumu aklin wa syurbin, hari itu hari makan dan minum. Makanya siapa saja yang kemudian tetap berpuasa, maka ini termasuk melanggar ketetapan dari pada Nabi SAW. Bahkan ada Abu Murrah, budak Ummu Hani, mengatakan bahwasanya Abdullah bin Amr bin As datang kepada bapaknya, lalu ia memberikan makanan kepada bapaknya. Makanlah Pak. Abu Murrah berkata, saya sedang puasa. Amr tetap berkata, makanlah, karena hari ini kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuka dan dilarang berpuasa, karena ini adalah hari tasyrik. Jadi ada yang sempat puasa, tapi kemudian disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Amr, sudah makan saja, batalkan, karena hari ini hari makan dan minum dan dilarang untuk berpuasa. Lah inilah yang kemudian menjadi ketetapan. Mohon maaf, hari tasyrik itu 11, 12, 13, sehingga ada kesimpulan bagaimana hari ke-13 sedangkan 13, 14, 15 itu adalah ayyamul bid. Nah, sebagian menyebutkan ya sudah batal bidnya. Kenapa? Karena disebutkan 13, 14, 15, kecuali hanya mengatakan ayyamul bid adalah 3 hari sebulan.
Pokok ayamul bid itu hari berpuasa 3 hari tiap bulan. Oh, milih sembarang. 20, 21, 22 monggo, 7, 27, 28, 29 atau 1, 2, 3 monggo. Tapi itu disebutkan loh, ayamul bid itu 13, 14, 15. Boleh digeser 14, 15, 16. Bahasanya begitu. Jadi inilah yang kemudian karena eventnya sudah banyak, maka yaumut tasyrik tetap larangan didulukan, tidak boleh memaksakan puasa. Ya sudah, bidnya tinggal 14, 15, ya tidak jadi bid, jadi mio ya. Jadi mio. Bahasanya begitu, karena ini paket gitu loh. Ya, ini yang kemudian memang ada riwayat yang kemudian menyebutkan puasanya itu 3 hari dalam 1 bulan. Cuman ketika 3 hari itu kapan? Di hari purnama. Hari purnama itu kapan? Ya 13, 14, 15. Gitu loh. Maka disebut ayamul bid. Sebagian menyebutkan bid itu saat bulan sudah benar-benar putih. Jadi puasa mute itu bukan tahunnya putih, kerupuknya putih, segone putih, tapi hari di mana bulan pada posisi sempurna, bulan purnama. Lah itu yang menjadi ketetapan hari tasyrik itu tidak boleh puasa. Loh, kan tadi ada bapaknya sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As itu kemudian puasa karena nggak ngerti. Sehingga oleh putranya sahabat Abdullah ibnu Amr disebutkan, oh sudahlah batalkan karena Nabi melarang hari ini puasa. Jadi bukan berarti kemudian sahabat tadi itu berpuasa karena tidak tahu dijadikan sebagai dasar. Oh berarti boleh puasa, enggak. Larangan Nabi lebih dikedepankan bahwa Nabi SAW di hari tasyrik tidak membolehkan berpuasa. Jelas Bapak Ibu? Ada yang dipersoalkan sebelum berikutnya? Jelas ya? Nah, berikutnya ada puasa lagi yang termasuk yang dilarang, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yataqad damanna ahadukum ramadhana bisaumi yaumin au yaumaini. Termasuk puasa yang dilarang adalah jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Entah bahasanya itu puasa pemanasan, atau ben gak kaget, atau biar terlatih, enggak ada. Jangan memulai Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Berarti itu sebelum Ramadan. Ila kecuali ayakuna rajulun yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali orang yang biasa berpuasa. Jadi biasa Senin Kemis, Jumatnya Ramadan, Kemisnya tetap Senin Kemis. Biasa Nabi Daud, Ramadan jatuh pada hari Rebo, Selasa terakhir puasa Nabi Daud. Boleh tidak mengawali atau memulai Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari karena dia sudah terbiasa. Dia sudah biasa rutin Senin Kemis, rutin puasa Daud. Hari ini terakhir puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kemis, besok masuk Ramadan. Bahasanya begitu. Jadi tidak boleh kalau memang tidak biasa. Bahkan Atok bin Abi Robah mengatakan, kuntu indahin bin Abbas qabla Ramadan bi yaumin wa yaumaini. Aku pernah bersama sahabat Abdullah ibn Abbas itu berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kemudian fakuriba ghodauhu faqala aftiru ayyuhas suyam. Bapak Ibu sing poso, ayo nang buka.
Yang berpuasa, ayo silakan berbukalah. La tuwasilu Ramadhana say'an wafsilu. Jangan menyambung Ramadan dengan puasa sebelumnya. Pisahkan. Jangan seolah-olah Ramadan itu bersambung dengan puasa sebelumnya. Makanya dari nas ini disimpulkan bahwa dilarang yang tidak biasa puasa tiba-tiba menjelang puasa moro-moro poso sehari atau 2 hari. Lalu apa Pak poso? Yo pemanasan jaga kaget mboten oleh. Mben poso ya moro-moro langsung Ramadan. Yo pelemasan lah mboten oleh. Pelemasan niku nek kajeng olahraga, poso mboten perlu pelemasan. Bahasanya begitu. Termasuk Atok bin Abi Robah tadi menyatakan sami itu Abu Hurairah yaqulu la tuwasilu bi Ramadan say'an wafsilu. Jangan menyambung bulan Ramadan dengan puasa apapun. Tapi pisahkanlah. Nah, ini menunjukkan larangan tegas tidak boleh berpuasa dalam rangka menyambut Ramadan. Jadi dalam rangka menyambut Ramadan diawali dengan puasa sehari atau 2 hari. Jelas itu termasuk puasa yang dilarang. Jelas gitu. Ada persoalan? Nah, berikutnya ada lagi puasa yang dilarang, yakni puasa yang mengkhususkan pada hari Jumat. Bahasanya begitu. Dari Abdullah ibnu Ubad bin Ja'far, sa'altu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu wa huwa yatufu bil bait. Saya bertanya, kata sahabat Abdullah kepada Jabir bin Abdillah ketika sedang tawaf di Ka'bah, ana Rasulullah SAW an siyami yaumil Jum'ah. Apakah Rasul melarang berpuasa pada hari Jumat? Qala, sahabat Jabir bin Abdillah mengatakan, na'am wa rabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Demi Allah maksudnya. Iya, Nabi melarang puasa mengkhususkan Jumat. Mengkhususkan Jumat. Jadi kasal ini hari Jumat, dia puasa. Termasuk dari sahabat Abu Hurairah, la yasum ahadukum yaumal jumu'ati illa an ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Janganlah seorang berpuasa di hari Jumat kecuali dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi seolah-olah menyatakan kenapa? Karena Jumat itu hari raya. Balik lagi ke sana. Hari raya umat Islam kan ada 3. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, dan 3 hari Jumat. Makanya hari Jumat sekarang banyak Jumat berkah. Gitu. Tapi kalau Jumat berkah ya dicek dulu. Jangan sampai kemudian nyebarkan Jumat berkah berupa nasi bungkus, nasi kotak, tibain nasi nih iwake gak enak digawa. Ya niki kadang ngoten. Mesisan nek Jumat berkah niku iwake sing enak, menune prasmanan, ngoten lho. Oh, bahasa begitu. Nah, yang dikasih makan juga begitu. Jangan melihat banyak menu langsung diambil bok. Tiba ya ndak habis. Itu kebiasaan jenengan tanglet teng bowo-bowo niku. Gitu teng waliman. Jenengan tanglet mboten sing teng hajat, teng sing ora-ora. Gitu. Kira-kira akeh sing segone gua. Waduh sak bak. Itu menunjukkan pola makan kita kan masih menyalahi aturan. Jadi kalau memang tidak bisa habis ya ambil sedikit. Kalau diambilkan sedikit kurang ya silakan nambah. Jangan sampai kemudian ngambil kebanyakan akhirnya tidak habis. Bahasanya ngoten. Ngapunten titik mawon segone dilongi separuh. Walaupun mantun. Gitu. Atau tidak sama sekali, mohon maaf pun kalau Pak dincipi ya wis dudune tok. Kenapa? Karena daripada kemudian sungkan 1 sendok 2 sendok akhirnya tidak dimakan. Sudah kena ayat mubadzir itu jadi saudaranya bukan temannya lagi. Saudaranya itu. Gitu.
saudara dulure setan. Bahasanya itu. Nah, termasuk dari Ibu Juwairiyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ati. Bahwasanya kata Ibu Juwairiyah, Nabi SAW mendatangi beliau sedang di hari Jumat, pada hari Jumat. Jadi Nabi sedang mendatangi beliau pada hari Jumat. Wahia so'imatun, lah Ibu Juwairiyah puasa. Fakola asumti amsi. Nabi mengatakan, kemarin kamu puasa tak? Kultu atau kolat la. Bohong Nabi. Loh, kola turidina antasumi godan. Apakah engkau rencana besoknya puasa? Kolat la. Kola faftiri. Kalau begitu berbuka sekarang. Batal deh. Ibu Juwairiyah puasa di hari Jumat. Nabi datang. Ya Nabi saya puasa. Loh, wingi poso ta? Boten. Lah meneh rencana poso? Boten. Buka ae. Jadi jangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Itu loh. Makanya dipersyaratkan oleh Nabi SAW bahwa kalau memang sudah kadung puasa, ya berarti besoknya kudu berpuasa. Atau memang kalau niat, ya sebelumnya berpuasalah terlebih dahulu sehari, baru kemudian di hari Jumat bisa berpuasa juga. Nah, inilah yang kemudian mengkhususkan ini tidak boleh. Tapi bagaimana kemarin atau dulu ketika hari Jumat itu bertepatan dengan hari Asyura atau hari Arafah? Ya sudah. Bukan berarti Jumat itu berpuasa khusus hari Jumat, karena di hari Jumat itu bertepatan dengan event Arafah atau Asyura. Yang dilarang tadi itu adalah mengkhususkan Jumat, karena ini Jumat maka dia berpuasa. Lah itu yang kemudian tidak dibolehkan. Jelas gitu. Bahkan ada riwayat yang berbunyikan Rasulullah SAW yasumu salasati ayam min ghurrati kulli syahrin wa qallama yuftiru yaumul jum'ah. Nabi SAW selalu berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan beliau jarang sekali berbuka pada hari Jumat. Ini seolah-olah menjadi apa? Oh, boleh puasa hari Jumat. Hari Jumatnya boleh puasa, bukan dilarang. Tapi harus diawali dulu dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Atau bahasanya itu tadi, hari Jumat adalah event, bukan semata-mata mengkhususkan atau menyendirikan khusus hari Jumat. Maka dari beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW melarang kalau mengkhususkan hari Jumat. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau toh itu ada event-event yang lain, ada judulnya, ada Arafah, Asyura atau puasa, apalagi yang event itu. Jadi itu kalau Daud kan sehari sebelumnya, Senin Kemis, ya kan, enggak khusus Jumat. Nah itu maka tidak boleh. Buktinya Ibu Juwairiyah tadi ditanya, ternyata Kemisnya enggak puasa, Sabtunya juga enggak ada niatan puasa. Maka oleh Nabi SAW disuruh malah membatalkan. Jelas teman-teman? Nah berikutnya ada satu lagi, ini khusus ibu-ibu. Puasa yang dilarang adalah puasanya seorang istri sedang suami di rumah tidak memberi izin. Bahasanya begitu. La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sabda, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah yang suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Kalau tidak diizini, haram puasa. Bahasanya begitu. La yahilu. Kalau tadi jangan berpuasa, seorang istri tidak boleh berpuasa. Kalau di sini
riwayat Bukhari, tidak halal lil mar'ati bagi seorang perempuan antasuma untuk berpuasa sunnah wa zaujuha saidun sedang suaminya ada di rumah illa biiznihi kecuali atas izinnya. Awalnya diizini, kemudian habis zuhur kok izinnya dicabut, ya harus batal, Bu. Nggak usah ngeyel. Ya kan? Jangan disetan-setan. Mambengi aku lak wis izin sih, Mas. Sampean wis ngijini, ya kok saiki mari dhuwur kok batal, setan sampean. Jangan disetan-setan. Nah, jangan disetan-setan. Harus dibatalkan. Jangan memaksakan puasa yang diharamkan malah dikerjakan. Haram itu. Tapi kalau sudah diizinkan, enggak eman. Sama dengan mohon maaf, puasanya seorang wanita Ramadan. 10 menit menjelang berbuka, headnya datang. Batal apa terus? Nyaur apa enggak? Eman apa enggak? Enggak ngomong, enggak boleh ngomong eman. Wah, emannya gak mau, murah-murah kali situ nih. Ayo, enggak boleh. Jadi siapapun kalau sudah begitu, enggak boleh marah-marah, enggak boleh jengkel, harus berbesar hati. Alhamdulillah, waktu berbuka dipercepat. Ya, liane turun oleh buka. Kuis buka delay. Itu harus disikapi begitu. Kalau kemudian sikapnya jengkel, marah-marah, siapa yang marah dengan ciptaan Allah sama dengan marah dengan penciptanya. Siapa kita kok sampai marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya izin suami itu mutlak. Ini loh. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa dengan wanita, yang salah dan disalahnya itu laki-laki. Yang salah dan disalahnya itu si suami. Karena dulu si suami berikrar kepada walinya, saya terima nikahnya, mulai saat ini perempuan ini putri penjenengan, bukan lagi tanggung jawab jenengan, tapi saya yang mengambil alih dunia sampai akhirat. Kalau tidak mau bertanggung jawab ya copot. Lepas. Gitu loh. Tapi selama itu masih ada, ndak bisa. Itu termasuk ibu ngeyel, lu salah, tak urus-urus dewe, ndak bisa. Kok dosa tak kanggo dewe, ndak bisa. Selama jadi suami istri, otomatis ada dosanya istri. Kalau suami diam saja, suami ikut dosa. Makanya ndak bisa surga nunut neraka katut itu ndak bisa. Atau bahasanya begini, nek surgane sampai nunut, pasti katut nang neraka, ngoten lho. Gak sido masuk surga tapi katut nang kepingin surga nunut ya ndak iso, malah katut nang neraka. Surga niku harus ditempuh sendiri gitu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi tidak bisa kemudian bergantung kepada orang lain. Kenapa? Kalau bahasanya ngapunten saya nyoplik Dokter Aisyah, karena tipikal laki-laki itu beda. Ngerti lho. Otaknya laki-laki itu beda dengan perempuan, ngerti lho. Gitu. Napa bahasa Dokter Catur itu? Napa? Lali. Hipotalamus. Hipotalamus. Makanya Bu, kalau laki-laki itu cara pandangnya itu kebendaan. Didelok tok nek gak kena dicekel wegah. Bahasane ngoten. Tapi nek ibu-ibu itu bahasanya perasaan. Gak ketok wongi, pokok kabare teko iku wis ayem. Ngoten lho. Makane kadang sering dibujui. Gitu, sering dibujui sampai kata-kata gitu. Buktikan cintamu padaku, prank. Gitu, dibujui. Gitu, diorot-orot duwike, gitu. Oyong-oyong awak rono rene dibujuki. Habis manis sinten kate mangan sepah. Makane tiang sepah itu aja macem-macem. Mek karek sepah itu tiang sepah kok. Karek sepah itu kok macem-macem gitu. Nah, habis manis sepahnya dibuang. Maka hati-hati gitu. Gitu. Bedo malih sepah. Makanya ketika kenapa sih kok, mohon maaf, ada penjelasan seorang istri ketika ditinggal suami harus ada iddah. Baik nek iddah itu cerai, kalau
meninggal ihdad. Kenapa suami tidak? Karena di situ ada sidik benih. Sampai sebegitu penelitiannya. Jadi rahim seorang wanita tidak boleh diisi benih laki-laki itu double, apalagi campur di loro telu. Itu akan membahayakan. Makanya tidak boleh poliandri. Kalau poligami, tempatnya satu yang menempatkan satu. Hanya saja tempatnya berbeda. Kalau wanita yang kumpul dengan laki-laki banyak, itu akan membahayakan. Membahayakan dan akan menimbulkan penyakit yang tidak akan tersembuhkan. Makanya untuk menghilangkan jejak sidik benih si laki-laki, kalau cerai ditunggu 3 bulan. Kalau sudah tidak, haid ditunggu 3 kali suci, biar bekas yang di rahim itu sudah bersih, tidak ada sidik loh bahasanya itu. Nek sidik jari ini loh ya, saya jenengan pergi kemana, itu alat sensor sidik jari itu bisa mendeteksi. Nah, kenapa kok kemudian ketika ditinggal meninggal kok lebih lama? Karena ketika wanita bersedih, itu menghilangkan sidik benih laki-lakinya itu lebih lama. Makanya 4 bulan 10 hari. Masya Allah. Sampai begitu. Nek cerai kan mangkel loh. Cerai kan mangkel loh. Kadang-kadang ini baru cerai ketok lah, ini benjing wis ono sing mampir. Enggak boleh. Itu akan terjadi kerusakan. Tunggu dulu. Karena bisa jadi sidik laki-laki sebelumnya itu masih ada bekasnya di rahim seorang wanita. Baru setelah 3 bulan atau 3 kali suci hilang. Makanya ada orang, mohon maaf, yang gonta-ganti pasangan itu pasti kena penyakit. Tapi yang bolak-balik nikah justru tidak. Kenapa? Sebelum ia menikah harus masa idah dulu. Bahasanya begitu. Makanya ada dalam pembagian waris itu ada yang sekandung, ada yang sebapak, ada yang seibu. Seibu itu bapak iwake. Rabi ki duwe anak, rabi mana pisah, rabi mana duwe anak, mati, rabi mana duwe anak. Tadi anak 10 itu bojone 10. Tapi sebelum menikah dia mengalami masa iddah dulu, bersih. Tapi kalau tidak selesai masa iddah itu pasti itu. Makanya ketika seorang wanita yang ditinggal meninggal, gitu, karena berkabung masanya, bukan iddah lagi, tapi dalam fikih disebutkan ihdad. Masa berkabung lebih lama 4 bulan 10 hari. Sampai di sana. Makanya tadi kenapa kok puasanya seorang istri sunnah, sedangkan suami kemudian tidak mengizinkan, karena yang dibahasakan oleh Nabi SAW, apa yang dimaui suami itu tidak bisa disemayani. Jangan tangan itu bapak-bapak. Disemayani ini mau. Kenapa? Karena memang begitu. Cara pandangnya itu adalah kebendaan. Makanya kalau kemudian diajak ngomong ngalor ngidul beruntai kata-kata yang buatan seneng. Sing seneng niku ya ngerjakne apa, nek kena ditutuk ya apa sing ditutuk, nek kena digraji apa sing digraji. Ojo ngomong tok. Gitu. Nyun sewu, wayahe kurban mek tengo-tengo tok wayahe nek wong lanang-lanang niku mboten gelem. Ya nek lakar dipecok endi sing dipecok, lakar sing diirisi endi sing diirisi. Ya, bahasanya begitu. Nah, itu terkait penjelasan tentang puasa-puasa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang disampaikan? Ampun, insya Allah berikutnya nanti dilanjutkan kembali terkait dengan materi yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.